Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Febriantika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik. Dan di sini saya akan membahas mengenai materi variasi bahasa. Langsung saja saya akan membahas tentang variasi bahasa. Dalam pandangan sosiolinguistik, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi merupakan gejala sosial. Sebagian gejala sosial bahasa dan pemakaian bahasa tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor linguistik, tetapi juga oleh faktor-faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik yang mempengaruhi pemakaian bahasa yaitu faktor-faktor sosial, seperti status sosial, tingkat pendidikan, umur, tingkat ekonomi, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua, faktor-faktor situasional. Siapa berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Jadi, penyebab terjadinya variasi bahasa yaitu faktor-faktor sosial dan faktor-faktor situasional. Berdasarkan kedua faktor tersebut, variasi bahasa yaitu bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya. Sekarang kita akan membahas variasi bahasa ya. Peribahasa adalah sejenis seragam bahasa yang pemakaiannya disesuaikan dengan fungsi dan situasinya, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pokok yang berlaku dalam bahasa yang bersangkutan. Apa aja sih jenis varian bahasa? Kerr dan Agustina membedakan variasi bahasa, antara lain yang pertama, segi penutur, yang kedua, segi pemakaian, yang ketiga, segi keformalan, yang keempat, yaitu segi sarana. Di sini saya akan membahas varian bahasa dari segi penutur. Apa sih variasi bahasa dari segi penutur? Variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang bersifat individu dan variasi bahasa dari sekelompok individu yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat atau wilayah atau area, disebut idiolek dan dialek. Idiolek yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Dialek, variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berada pada suatu tempat, wilayah, atau area tertentu. Itu seperti dialek areal, dialek regional, dialek geografi, dan ada lagi kronolog atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial masa tertentu. Misalnya, variasi bahasa pada masa tahun 30-an. Yang terakhir, ada sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Itu ada akrolek, basilek, vulgar, slang, kolikial, jargon, argot, yang terakhir adalah ken. Itulah penjelasan mengenai variasi bahasa dari segi penutur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.